Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subasiah, mahasiswa PGRI Argopuro Jember, cabang Sumber Jambe. Prodi saya PG PAUD. Nomor NIM saya 221E 10149. Rumah saya di Gayasan, Gunung Malang, Sumber Jambe, Jember. Dengan hadirnya saya di sini, saya ingin menjelaskan mata kuliah perkembangan fisik dan motorik yang berjudul Konsep Dasar Perkembangan Motorik. Dan dosen pengampu saya ialah Bapak Supriyanto, ME. Konsep perkembangan motorik. Motorik sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia. Apapun gerak manusia itu adalah fisik motorik. Pengertian perkembangan motorik ialah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan pada lingkungannya. Sekelompok pakar perkembangan motorik memunculkan sebuah definisi mengenai perkembangan motorik, yaitu sebagai perubahan dalam perilaku gerak yang merefleksikan interaksi dari kematangan organisme dan lingkungannya. Pada tahun 1988, Robertson selanjutnya mengklarifikasi peranan dari para ahli perkembangan motorik melalui penjelasannya, bahwa kita berupaya untuk meningkatkan pemahaman dalam 3 hal, yaitu yang pertama, kita mencoba untuk memahami perilaku gerak, apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Yang kedua, kita berusaha untuk mengerti apa perilaku sekarang sama dengan perilaku sebelumnya. Dan yang ketiga, kita mencari tahu apa perilaku sekarang akan serupa dengan perilaku yang akan datang. Perbedaan perkembangan, kematangan, dan pertumbuhan. Perkembangan mencakup kedua unsur, yaitu kematangan dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan istilah umum yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Yang pertumbuhan merupakan aspek struktural dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Adapun pengukuran pertumbuhan, antropometri ini mengukur sebagai berikut. Yang pertama tinggi badan, yang kedua berat badan, yang ketiga panjang bagian-bagian tubuh seperti mengukur langsung panjang betis. Yang keempat, luas badan seperti tulang, otot, organ, dan jaringan selain daripada lemak. Yang kelima, keliling badan terdiri dari kepala, leher, pergelangan tangan, betis, paha, panggul, pergelangan kaki, dan semacamnya. Mengukur kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Mengukur kematangan siswa lebih sering digunakan metode untuk menentukan usia kerangka dengan sinar X, mengukur kematangan dengan melihat usia gigi, atau dengan melihat ciri-ciri jenis kelamin. Mengukur perkembangan motorik. Mengukur perkembangan motorik ini dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya, seorang siswa melakukan keterampilan melempar bola, cepat tidaknya lemparan, serta akurat tidaknya lemparan. Hasil yang diraih siswa itu dikategorikan sebagai produk keterampilan. Metode proses merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses dan menekankan pada gerak itu sendiri. Contohnya, anak dengan tangan kanannya mengayun sambil bergerak ke depan dengan melangkahkan kaki kanannya, atau performa sikap menangkap bola. Prinsip perkembangan motorik ada 6. Yang pertama,
bergantung pada perkembangan otot dan syaraf. 2. Belajar motorik tidak terjadi sebelum anak matang. 3. Mengikuti pola yang diramalkan. 4. Dimungkinkan menentukan norma perkembangan. 5. Urutan perkembangan motorik. Dan yang terakhir, perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Tujuan dan fungsi perkembangan motorik ialah tujuan perkembangan motorik di sini mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya atau masih belum? Fungsi perkembangan motorik di sini ialah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Sekian dari penjelasan saya. Mungkin ada yang kurang paham atau ada kesalahan kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Sub Asia mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.